Ini kita akan membahas tentang uji independent t-test atau nama lainnya adalah uji perbandingan yang biasanya digunakan dalam studi komparatif atau eksperimen. Contoh judul model cooperative learning dalam meningkatkan kemampuan negosiasi di MTSA. Berhubung model cooperative learning ini belum pernah digunakan, maka kita lakukan uji eksperimen dengan membandingkan nilai rata-rata kelas kontrol dan kelas eksperimen. Adapun jenis eksperimen pada model cooperative learning yang akan kita hitung itu adalah control design post test only. Jadi hanya diambil nilai post test dari kelas kontrol dan kelas eksperimen. Kemudian syarat untuk uji independent t-test itu salah satunya adalah uji normalitas, berhubung ini uji parametrik ya. Jadi jika lolos uji normalitas maka bisa dilanjutkan ke uji independent t-test. Nah, linknya ada di deskripsi untuk video uji normalitas. Kemudian disarankan juga melakukan uji homogenitas dengan standar. Jika nilai SIK lebih besar dari 0,05 maka dinyatakan homogen, lolos uji. Untuk data yang disarankan dalam uji independent t-test biasanya sifatnya rasio dan interval. Untuk jumlah sampelnya 30 ke bawah. Nah, adapun 21 ke atas itu biasanya dilakukan uji Z. Sekarang kita lanjut di bagian uji signifikansi uji independen t-testnya. Nah, jika nilai sigtotilot lebih kecil dari 0,05 berarti ada perbedaan rata-rata hasil belajar kelompok A, kelas kontrol, dan kelompok B, eksperimen. Nah, jika kita menggunakan SPSS versi 19 sampai 25, maka akan muncul output table seperti ini. Jadi muncul sigtotilot. Nah, namun jika kita menggunakan SPSS versi terbaru, maka yang muncul adalah signifikan, one-sided P dan two-sided P. Nah, two-sided P itu uji dua arah. Jadi, lihat perbedaan rata-rata antara hasil belajar kelompok A dan kelompok B. Jadi, nama lain dari sigtotilot. Kemudian, untuk one-sided P itu adalah menguji mana yang lebih besar. Contoh, jika nilai kelas eksperimen lebih besar dari kelas kontrol, maka dengan one-sided P, kita bisa membuktikan bahwasanya nilai eksperimen lebih besar itu tidak terjadi secara kebetulan. Kemudian selanjutnya untuk uji homogen bisa dilihat di bagian tabel independent t-test di bagian ini. SPSS versi 30 di bagian ini. Nah, sekarang kita masuk di SPSS-nya, kemudian masuk di variable view, maka kita tulis di sini hasil. Hasil nanti adalah nilai dari kelas eksperimen dan kelas kontrol. Kemudian kita tulis di sini kelompok. Kelompok itu adalah mendeskripsikan nilai mana yang masuk kelas eksperimen dan nilai mana yang masuk dalam kelas kontrol. Kemudian di value kita deskripsikan satu sebagai kelas kontrol, kelas A tadi ya, kontrol. 2. Eksperimen. Oke, sekarang kita masuk di data view, kemudian kita copy. Untuk kelas kontrol, itu tadi angkanya 1 ya. Kemudian kita copy, jadi untuk ngopi-ngopinya sama aja dengan Word ya. Pas. Kemudian kita copy lagi di eksperimen. Kemudian kita tulis angka 2, angka 2-nya kita copy. Pas. Nah, untuk membuktikan, kita klik ini aja maka akan muncul yang begini. Oke, sekarang kita menghitung uji independen t-testnya, masuk analyze, compare mean, kemudian independent sample t-test. Nah, hasil dimasukkan di test variable, kelompok masukkan di grouping variable. Sekarang muncul di sini tanda tanya, maka kita klik define group, dan diklik continue maka akan muncul yang seperti ini. Untuk option tidak perlu dirubah, sudah oke. Klik continue dan klik oke, maka akan muncul tabel output seperti ini. Oke, sekarang kita lihat di bagian ini untuk uji homogennya. Nah, di bagian SIK ya, 0,801. Ini menyatakan bahwasanya data yang kita dapatkan dinyatakan homogen karena lebih besar dari 0,05. Sekarang kita lihat di grup statistik terdapat rata-rata kelas kontrol dan kelas eksperimen. Di kelas kontrol terdapat rata-rata 54,6154 dan eksperimen 67,6923. Artinya lebih besar nilai rata-rata eksperimen dan kelas kontrol. Untuk menyatakan apakah nilai eksperimen yang lebih besar dari kelas kontrol ini dapat dibuktikan secara nyata, maka kita lihat pada tabel independent sample t-test di bagian signifikan. Nah, pertama di two-sided P.
angkanya adalah 0,004, lebih kecil dari 0,05. Artinya, terdapat perbedaan antara nilai kelas kontrol dan kelas eksperimen. Kemudian kita lihat di one-sided P, terdapat angka 0,002, lebih kecil dari 0,05. Maka nilai kelas eksperimen yang lebih besar dari kelas kontrol dapat dibuktikan dan tidak terjadi secara kebetulan. Nah, kemudian kita juga bisa melihat apakah terjadi perbedaan antara kelas kontrol dan kelas eksperimen dengan T hitung. Jadi untuk melihat T hitung, maka kita fokuskan pada dua kolom ini, I dan DF. I itu ada angka minus 3,171 dan DF 24. Sekarang kita masuk ke bagian tabel. Standarisasi T hitung dan T tabel adalah jika nilai T hitung lebih besar dari T tabel, maka ada perbedaan rata-rata antara hasil belajar kelompok A, kelas kontrol tadi, dan kelompok B, kelas eksperimen. Jika di bawah T tabel, maka tidak ada perbedaan. Nah, untuk membaca tabel berikut, kita harus memperhatikan kolom T dan DF pada hasil hitung SPSS. Nah, sudah saya tulis di bagian ini ya. Kemudian, DF itu dipakai di daerah sini. Nah, bagian kolom kiri ke bawah, kemudian untuk signifikansi di bagian ini. Rumusnya adalah A dibagi 2. Berarti 0,05 dibagi 2. Maka akan muncul angka 0,025 di bagian ini. Biasanya T-table itu kadang hanya satu baris, kadang dua baris. Kita dapat yang dua baris. Kemudian, berhubung di F-nya 24, maka kita ambil di kolom ini. Dan signifikansinya 0,025, maka didapat angka 2,06390. Dalam perhitungan T hitung, negatif itu tidak dibaca, maka akan menjadi seperti ini. Maka T hitung itu sebesar 3,171, sedangkan T table 2,06390. Artinya T hitung lebih besar dari T table. Jadi, baik dari two-sided P atau Sykes-Picot maupun T hitung, semuanya menyatakan ada perbedaan rata-rata hasil belajar kelompok A dan kelompok B. Jika Anda meneliti atau ingin mengetahui seberapa efektivitas model cooperative learning ini, maka dilakukan uji N-Gen-Score. Untuk uji N-Gen-Score, linknya ada di kolom deskripsi bersama uji normalitas dan T-table. Mohon maaf apabila kekurangan. Kalau ada kesalahan dalam penjelasan, silahkan diberikan komentar aja di kolom komentar. Tidak apa gitu. Terima kasih.